Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida didesak oleh para Aremania untuk memainkan bintang timnas U19 Indonesia di laga kontra PSIS Semarang di Stadion Kanjuruhan. Aremania desak Eduardo Almeida untuk mainkan Arhan Fikri di posisi gelandang serang Arema FC. Sementara itu di laga yang sama, Eduardo Almeida menugaskan M. Rafli sebagai penyerang tengah. Menurunnya performa Gian Zola dan M. Rafli membuat para Aremania mendesak Eduardo Almeida untuk mencoba wonderkid Arema FC yang bersinar di Piala AFF U19, Arhan Fikri. Hal itu diutarakan oleh para Aremania di Instagram resmi Arema FC saat mengunggah momen sesi latihan bersama tim, Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022. Arhan Fikri masukkan ke line up dong menanti debutnya Arhan Fikri nih, tulis @kevinolski_87. Arhan starting, tulis @langit_77. Arhan debut, tulis @muhlisardian13. Desakan yang disampaikan oleh para Aremania kepada Eduardo Almeida tak terlepas dari performa kurang apik Gian Zola dan M. Rafli di laga kontra Borneo FC. Bahkan saat itu, Gian Zola yang dimainkan sebagai kreator serangan gagal unjuk performa gemilangnya seperti saat berlaga di ajang Piala Presiden 2022. Jika benar Eduardo Almeida dengarkan desakan para Aremania, maka potensi bahaya untuk posisi Gian Zola dan M. Rafli terlihat jelas andai Arhan mampu tampil luar biasa menjadi kreator serangan Arema FC. Catatan statistik Arhan bersama timnas U19 Indonesia layak jadi pertimbangan pelatih Eduardo Almeida untuk memberikannya menit bermain. Pasalnya, dari 4 pertandingan yang telah ia lakoni, Arhan mampu catatkan 2 gol dan 4 assist. 2 gol Arhan berhasil dicatatkan kala timnas U19 Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dan Myanmar. Tentu, penampilan apik Arhan Fikri bersama timnas U19 Indonesia layak mendapatkan kesempatan untuk berkembang lebih lagi di skuad Arema FC. Bukan menutup kemungkinan, Arhan Fikri dapat gusur posisi utama dari Gian Zola dan M. Rafli yang memang acap kali dimainkan sebagai kreator serangan Arema FC. Menarik dinantikan kiprah Arhan Fikri seusai tampil gemilang di timnas U19 Indonesia. Mampukah Arhan Fikri unjuk performa terbaiknya seperti saat membela Garuda Nusantara di Piala AFF U19 lalu? Atau justru ia harus kalah bersaing dengan dua seniornya, Gian Zola dan M. Rafli? Berita selanjutnya, Sergio Alexandre menyebut dua pemain PSIS Semarang yang saat ini sedang diterpa cedera, Carlos Fortes dan Septian David Maulana masih menjalani masa pemulihan. Carlos Fortes memang telah terlihat mengikuti latihan rutin bersama PSIS Semarang sebelum skuad bertolak ke markas Arema FC pada Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022. Sebelumnya juga beredar kabar Sergio Alexandre belum bisa memastikan Carlos Fortes dan Septian David Maulana dapat diturunkan atau tidak pada laga Arema FC vs PSIS Semarang. Namun, belakangan terungkap fakta Sergio Alexandre ternyata memasukkan nama Carlos Fortes dalam list 22 pasukan PSIS Semarang menuju Malang. Carlos Fortes sebelumnya mengalami cedera hamstring saat PSIS Semarang melawan Arema FC. Carlos Fortes kemudian direkomendasikan tim dokter PSIS Semarang untuk menjalani istirahat selama 4 minggu. Selama masa pemulihan, Carlos Fortes diketahui sempat pulang ke negaranya. Kemungkinan Sergio Alexandre bakal mengambil opsi nekat dengan memainkan Carlos Fortes dalam laga PSIS Semarang vs Arema FC. Tentu saja langkah Sergio Alexandre cukup berisiko. Karena jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada Carlos Fortes maka, kondisinya yang belum fit bakal makin parah. Namun, jika dilihat dari dua laga PSIS Semarang kontra Arema FC sebelumnya, memang faktor kehadiran Carlos Fortes sangat penting untuk menambah daya serang. Kita tunggu saja kejutan pelatih PSIS Semarang, Sergio Alexandre.